きな身なりのようだな。 Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Satonichan. Jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan part 4 dari anime Goigetsu Kishisama. Namun sebelum itu, saya sudah mengingatkan beberapa kali kepada teman-teman semuanya untuk like video ini dan subscribe channel ini. Mari bantu saya dengan cara itu agar saya semangat untuk upload konten-konten selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Satonichan. Siapa sangka sihirnya itu berhasil padanya. Namun sayangnya tangan Art yang tumbuh kulit tidak bertahan lama, di mana tangannya kembali seperti semula. Lalu Art mencobanya terus menerus, tetapi hasilnya tetap saja sama. Yang kemudian di pagi harinya Art dan Iren berangkat ke Olaf, yaitu ibu kota kerajaan Roden, di mana disitulah orang-orang dalam kontrak perdagangan. Art telah menyadari tubuhnya itu memang pengaruh kutukan. Lalu saat mereka berada di rumah makan, Iren merancang perjalanan mereka menuju ibu kota kerajaan Roden, di mana mereka ingin mempersingkat waktu dengan melewati hutan. Namun pelayan di sana melarang mereka melewati hutan itu karena tempat itu sangat berbahaya, di mana di sana terdapat monster yang bernama Hunted Wolf, di mana 10 orang lebih diserang dalam beberapa hari ini. Monster itu muncul secara tiba-tiba yang padahal sebelumnya tidak ada. Walaupun telah mendengarkan itu, mereka tetap ingin melewati hutan tersebut karena mereka yakin kalau mereka bisa menghadapi monster itu. Walau Iren sedikit khawatir. Sedikit penjelasan, kalau Hunted Wolf adalah monster serigala yang berkelompok, di mana monster itu bisa membuat banyak ilusi dirinya untuk membingungkan mangsanya, yang mana mereka sangat berbahaya berkat perintah bos mereka yang pintar. Sementara itu di kerajaan Roden, kini Melissa tengah bersiap untuk keberangkatan mereka ke Limbut. Setelah persiapan selesai, mereka pun berangkat. Namun tanpa mereka sadari, di sana terdapat seseorang yang mencurigakan tengah mengintip. Kembali pada Art, di mana mereka tengah berada di hutan dan mereka sedang menunggu kedatangan Hunted Wolf. Di sana Arien berkata kalau Hunted Wolf memiliki ekor yang memancarkan cahaya biru, di mana bulu itu bisa dibuat untuk baju pernikahan yang disebut veil, yang mana dianggap hadiah terbaik untuk calon pengantin. Arien berencana untuk mengambil bulunya, yang mana Arien ingin memberikan bulu itu kepada kakaknya yang akan menikah. Kemudian monster yang mereka tunggu pun datang. Saat Art menebasnya, ternyata itu hanyalah ilusi. Art terus menebasnya, namun monster itu tidak habis-habis. Hingga Art menemukan cara untuk mengalahkan mereka, yaitu menyerang bos Hunted Wolf. Yang kemudian Art menggunakan Dimension Move-nya untuk menyerang dari belakang. Namun bosnya dapat menghindar, di mana saat monster itu terbang terlihat di kakinya terdapat sebuah cincin yang sama seperti kadal raksasa dulu. Lalu Art menyerang dengan memutuskan cincin itu, yang mana seketika si bos serigala kebingungan lalu memanggil serigala lain dan pergi. Di mana Art langsung menceritakan tentang cincin itu yang terdapat pada kadal raksasa. Lalu Arien meminta waktu pada Art untuk menguliti serigala yang telah mereka kalahkan, yang mana dia ingin memberikan itu pada kakaknya. Sementara itu Melissa yang dalam perjalanan merasa cemas dengan dua kakaknya karena dia menduga kalau Darakes terlibat dari perdagangan elf, sedangkan Pangeran Zack mengincar Tata, di mana Melissa takut kalau mereka sedang terjadi konflik. Yang kemudian tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dari musuh, hingga Arien tengah istirahat menyadari kalau sesuatu tengah terjadi berkat kepekaan Ponta, di mana Ponta berlari ke arah Melissa berada. Sementara itu pelayan Melissa yang tengah melindungi dirinya harus mendapatkan tebasan dari musuh mereka, yang mana di sana Melissa juga mendapat tusukan yang membuat mereka mati. Di balik penyerangan itu ternyata salah satu prajurit kerajaan ada yang berkhianat. Kemudian Ponta datang ke tempat itu dengan menyerang prajurit, namun malah kelihatan imut dibandingkan dengan seram. Dan tak lama majikan dari Ponta pun datang dengan menahan satu prajurit. Di sana juga terlihat mata dari Art membara, seakan-akan Art marah besar. Lalu para pria berjubah pun menyerang Art, namun serangan mereka seakan-akan mereka hanya melempari Art dengan lumpur, di mana Art malah fokus kepada Melissa dan pelayannya, yang mana Art berencana untuk menghidupkan mereka. Kemudian para pria berjubah itu mendapatkan serangan dari Hunted Wolf, di mana hal itu membuat Art kebingungan, di mana Art dan bos Hunted Wolf membereskan para pria berjubah itu. Setelahnya
Hunted Wolf pergi dari sana. Kemudian dilanjutkan dengan Art yang menghidupkan Melissa dan pelayannya. Art juga menghidupkan para prajurit Melissa. Tak lama mereka pun terbangun, yang mana mereka semua kebingungan karena mereka terbangun tanpa luka-luka. Sebelumnya, Melissa telah melihat Art yang menghidupkan mereka, namun dengan penglihatan yang samar-samar, lalu dirinya terpingsan. Kemudian Melissa berpidato kepada prajuritnya kalau mereka telah mati setelah mendapatkan serangan dari musuh, namun mereka mendapatkan berkah dari Tuhan dan hidup kembali. Di mana dia berkata kalau Tuhan memberi mereka tanda untuk terus maju, yang kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Limbut. Melissa yang berpidato dilihat oleh Art, yang mana dia tidak menyangka kalau Melissa keluarga kerajaan. Lalu Art kembali pada Irene, namun dirinya tidak menceritakan kejadian tadi. Singkat cerita, Art dan Ariane telah berada di ibu kota kerajaan Roden, di mana di sana mereka melihat seseorang yang tengah terjadi konflik, yang mana ada seorang bocah yang menantang 3 orang warga, dan terlihat kalau bocah itu memang kuat. Lalu bocah itu melihat Art dan berkata, "Lama tidak jumpa. Aku senang melihat misimu selesai di Diento." Kemudian Art pun menyadari kalau bocah itu adalah ninja yang pernah dijumpainya. Ninja si manusia hewan ini berkelana untuk menolong kerabatnya yang ditangkap manusia. Saat bertemu dengan Art di Diento, ninja yang diketahui bernama Chiome menganggap Art adalah manusia aneh, di mana dia mencium aroma ras elf dan manusia hewan pada diri Art, yang mana punya bau khas. Pertemuan mereka di kerajaan Roden membawa mereka berkenalan di sana. Chiome ini merupakan salah satu dari 6 ninja klan Jinshin. Jinshin itu sendiri memiliki arti yaitu orang yang bertahan, yang kemudian mereka pergi ke suatu tempat untuk mengobrol. Lalu Chiome bertanya pada Art kenapa dirinya bisa tahu kata ninja. Art beralasan kalau di negerinya baju pengintai yang dipakai Chiome disebut dengan ninja. Karena perkataan itu, Chiome mengira kalau negeri Art sama dengan pendiri mereka, yang mana pendiri mereka telah meninggal setelah hidup selama 600 tahun. Dan kata ninja adalah nama rahasia yang cuma diketahui klan Chiome saja. Di sana Art menduga kalau pendiri Chiome merupakan orang yang kesedot ke dalam game itu juga, yang kemudian ujung-ujungnya Chiome meminta bantuan pada Art dan Ariane untuk membantu kerabatnya, di mana dari awal Art telah menduga hal itu. Di sana Art juga menduga kalau ras elf dan manusia hewan diperlakukan sama di dunia itu. Chiome meminta bantuan dengan imbalan yaitu dirinya akan memberi info tentang elf yang ada di dalam kontrak. Lalu mereka berdua pun sepakat untuk menolong Chiome. Sementara itu ternyata yang memberi cincin pada Hunted Wolf adalah Pangeran Darakes, di mana dirinya kesal karena Hunted Wolf tidak patuh pada dirinya lagi, dan dia juga yang telah mengirimkan para perampok pada Melissa. Karena dia takut kalau Melissa sampai berhasil negosiasi dengan elf, identitas aslinya akan terbongkar. Darakes juga memperdagangkan manusia hewan, di mana serangan yang terjadi di Diento mempersulit perdagangan mereka. Yang mana bawahan Darakes berkata kalau pelaku penyerangan di Diento menurut informasi orang seperti elf terlibat, dan kini mereka akan tiba di Olaf, di mana Darakes menduga kalau nyawanya kini tengah terancam. Lalu Cetrion atau bawahan Darakes menyuruh Darakes pergi bersembunyi di suatu tempat. Sementara itu di jalan Art masih bertanya tentang pendiri Chiome, yang mana pendiri Chiome bernama Hanzo merupakan manusia biasa, di mana awalnya pendiri mereka adalah pengintai yang dipekerjakan di Kekaisaran Revlon. Dia melindungi manusia hewan yang dianiaya di Kekaisaran, dan dia dijadikan bawahannya. Dari cerita Chiome makin membuat Art yakin kalau pendiri Chiome adalah orang Jepang, di mana Art iri pada orang itu karena telah menjadi legenda setelah membuat klan. Kemudian mereka sampai di pasar budak terbesar di ibu kota, yaitu Pasar Edzat. Di sanalah mereka akan menyerang. Namun Pasar Edzat terikat erat dengan pusat operasi, dan saat diserang bantuan akan segera datang, yang mana tentara kerajaan mungkin akan bertindak. Jadi Chiome ingin Art dan Ariane membuat keributan besar lalu kabur duluan, karena sebagian yang dibebaskan dan yang menyerang Edzat pasti tidak bisa kabur. Edzat merupakan sebuah umpan di mana 4 pasar lainnya akan diserang serentak, yang mana teman-teman Chiome sudah menyusup di Olaf. Jadi saat perhatian tertuju pada pasar terbesar yaitu Edzat, maka yang lain bisa diselamatkan, di mana dengan bantuan Art dan Ariane korban bisa diminimalkan, ya. Di mana mereka akan menyerang di malam hari. Kemudian di sana mereka berpencar dan akan bertemu di malam hari. Kemudian mereka pulang untuk melakukan persiapan yaitu dengan makan.
腹が減っては戦はできねえ。これも立派な戦支度。準備っていうか腹ごしらえね。 Setelah makan, mereka berkumpul di hutan dengan Ark memakai topeng agar tidak mencolok. Di sana Chiyome datang bersama salah satu dari 6 ninja klan Jinshin, yaitu Goemon. Setelah mendengar kata Goemon, Ark terkejut. Chiyome ternyata bukan nama asli, yang mana itu nama yang diturunkan dari generasi ke generasi pada 6 ninja terahli. Dari perkataan itu, Ark semakin yakin kalau pendiri klan mereka adalah orang Jepang, di mana Ark mengetahui nama member lain dari 6 klan Jinshin. Lalu di sana Goemon mendatangi Ark dan mereka beradu ketahanan. Setelah itu kemudian mereka pun bersiap untuk menyerang. Misi kali ini Goemon dan Ark akan menyerang dari depan. Chiyome dan Arien akan menyusul di belakang. Lalu Ark pun datang ke para penjaga yang berjaga lalu menyerang. Kemudian dilanjutkan dengan menyerang para penjaga yang berada di dalam. Setelahnya Arien dan Chiyome pun menyusul masuk ke dalam. Oke teman-teman, untuk part 4 dari anime Gogetsu Kishisama sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Soto Nichan pamit undur diri.